Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imre Irungan, kembali lagi dalam video ini, yaitu membagikan renungan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, setelah 2 hari ya, mungkin saya tidak membuat video. Kembali pada kesempatan ini saya membuat video, saudara-saudara ya. 2 hari itu karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada video ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan topik pentingnya sebuah himbauan plus perintah. Jadi ingat saudara-saudara, pentingnya sebuah himbauan plus perintah. Apalagi itu himbauan dan perintah dari firman Tuhan, saudara-saudara. Itu sangat-sangat penting. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau ada himbauan, kalau ada perintah, berarti ada sesuatu, saudara-saudara ya. Jadi kalau firman Tuhan menghimbau, firman Tuhan memerintahkan, berarti ada sesuatu, ada satu tujuan, saudara-saudara ya. Tidak mungkin firman Tuhan menghimbau, tidak mungkin firman Tuhan, saudara-saudara, memerintahkan jika tidak ada sesuatu tujuan. Itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Itu sebabnya karena ada satu tujuan, itu sebabnya ada himbauan, ada perintah dari firman Tuhan. Itu yang kita mau lihat pada kesempatan ini, saudara-saudara, yaitu pentingnya himbauan plus perintah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 41 saja. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, jadi saudara-saudara, lihat di sini Tuhan Yesus sedang berbicara. Dia berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu sebabnya saya mengatakan, mengartikan ayat ini adalah sebuah ayat himbauan plus perintah. Karena Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini saya memberi topik yaitu himbauan plus perintah. Itu sebabnya saya mengatakan tadi bahwa pentingnya himbauan plus perintah firman Tuhan terhadap kita orang percaya. Karena kalau firman Tuhan menghimbau, karena kalau firman Tuhan memerintahkan, berarti ada satu tujuan, saudara-saudara ya. Berarti ada satu maksud mengapa firman Tuhan menghimbau, mengapa firman Tuhan memerintahkan kepada kita, saudara-saudara ya. Jadi sangat jelas ayat ini berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu adalah himbauan dan perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, yang mau kita gali di sini adalah mengapa himbauan plus perintah ini, saudara-saudara, dikeluarkan, disampaikan. Sekali lagi, saudara-saudara, kalau ada himbauan firman Tuhan, ada perintah firman Tuhan, berarti ada tujuannya, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya ayat ini berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini adalah sebuah himbauan plus perintah dari Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kata-kata selanjutnya berkata begini, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi mengapa pentingnya himbauan plus perintah Tuhan Yesus terhadap kita? Karena Tuhan Yesus berkata, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan.
Saya berdoa, saya berharap saudara mengerti. Jadi mengapa Tuhan Yesus menghimbau, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan bahwa kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Pentingnya kita berjaga-jaga dan pentingnya kita berdoa. Karena Tuhan Yesus berkata supaya, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Itulah penting himbauan ini. Itulah penting saudara perintah ini. Tuhan Yesus menghimbau, memerintahkan supaya kita berjaga-jaga, berdoa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sebab Alkitab ini sudah memberikan keterangan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya Paulus berkata, saudara, kita yang telah menjadi milik Kristus, biarlah kita mematikan segala keinginan-keinginan daging kita, saudara, ya. Karena daging itu lemah. Itu sebabnya pentingnya kita berjaga-jaga. Pentingnya, saudara, kita berdoa. Sebab kalau ada himbauan, ada perintah, ada pemberitahuan, tidak mungkin tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Contoh, kalau saudara pergi isi bensin di pom bensin, maka di situ ada keterangan, ada himbauan, ya. Dilarang merokok, gambar handphone dibuat silang begini. Itu berarti kita tidak boleh merokok di situ. Itu berarti saudara tidak boleh kita menerima telepon di situ. Kenapa? Itu himbauannya supaya tidak terjadi, saudara, hal-hal yang membahayakan. Demikian juga Yesus Tuhan kita menghimbau kita, memerintahkan kepada kita, saudara, supaya kita orang-orang percaya terus berjaga-jaga dan terus berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Maka itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, mengajar, memberitahukan kepada kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena iblis selalu mengincar kita. Iblis selalu ingin mencari celah menjatuhkan kita. Iblis selalu mencari celah untuk mempengaruhi kita. Iblis selalu mencari celah untuk mencoba kita. Tuhan Yesus saja dicobai iblis, apalagi kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita sebagai orang percaya untuk terus berjaga-jaga, terus berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bukankah banyak orang percaya, banyak orang Kristen jatuh dalam pencobaan? Coba saudara lihat, banyak orang pergi ke gereja, tetapi coba saudara perhatikan ketika mereka pulang gereja. Ada yang menceritakan si anu inilah, si anu itu, ada yang menceritakan kejelekan orang lah, ada yang sedang menggosip lah. Kenapa? Tanpa mereka sadari, mereka telah jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena iblis yang telah menemukan celah itu, sehingga iblis dapat menggoda orang-orang tersebut jatuh ke dalam pencobaan. Bukankah banyak orang, saudara, yang pergi beribadah, bertepuk sorak, menyanyi buat Tuhan, saudara, tetapi masih hidup dalam perzinahan, masih hidup dalam perselingkuhan, saudara, masih hidup dalam kebohongan, masih hidup, saudara, dalam perjudian, rokok, minuman keras, obat-obat terlarang. Tanpa mereka sadari, mereka telah jatuh dalam pencobaan. Itu sebabnya pentingnya himbauan plus saya katakan perintah dari Tuhan Yesus Kristus, agar supaya kita terus berjaga-jaga dan terus berdoa, saudara-saudara.
Ya, jika saudara-saudara kalau saudara-saudara pernah nonton film perang, saudara, maka itu ada di setiap pos-pos jaga prajurit-prajurit betul-betul siaga, berjaga-jaga supaya musuh tidak masuk. Demikian juga kita, saudara-saudara. Pentingnya kita berjaga-jaga supaya iblis tidak masuk dalam hidup kita, menghancurkan hidup kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan itu baik. Karena iblis paling tidak senang ketika kita ada di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berjaga-jaga. Kita, saudara-saudara, terapkan himbauan dan perintah dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita, di mana Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Para suami-suami, istri-istri, anak-anak muda, hari-hari ini saya mau ingatkan bagi setiap saudara, agar supaya saudara-saudara terus berjaga-jaga dan terus berdoa. Mengapa itu penting? Karena supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, saudara-saudara, ya. Saya mengingatkan kembali bahwa kalau ada himbauan, ada perintah, saudara, berarti ada tujuan, ada maksudnya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu melakukan apa yang firman Tuhan himbau kepada kita dan firman Tuhan perintahkan kepada kita, saudara-saudara. Kalau saudara dalam dunia kerja, tentu dalam pekerjaan itu ada himbauan-himbauan dan perintah-perintah agar supaya saudara tidak melakukannya. Demikian juga saudara dalam Tuhan. Tuhan menghimbau kepada kita, saudara-saudara. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk supaya tetap berjaga-jaga dan terus berdoa supaya saudara-saudara kita tidak jatuh dalam pencobaan iblis. Saya berdoa supaya saudara-saudara tetap sehat-sehat dan tetap diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa agar supaya video ini juga dapat memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.